Kenapa? Itu mengalir padamu, dan pada saat ini rezeki berkelimpahan itu banyak banget dari begitu banyak sisi gitu. Gambarannya gini, Mas. Aku juga mulai sedikit menyadari kayak gitu ya. Jadi guru filsafatku tuh pernah bilang begini, Feby, kalau Allah menciptakan kamu, diciptain terus udah aja diciptain hanya buat kamu doang, itu ngapain kamu diciptain? Gitu. Jadi ternyata ketika kita mulai memahami bahwa kehidupan kita saat ini tuh nggak sekedar untuk menuhin perut kita doang, nggak sekedar menuhin perut anak istri kita atau keluarga kita atau ibu bapak kita doang. Ketika kita mulai menyadari bahwa ini ada wadah yang besar, entah itu adik-adik yatim, entah itu tetangga kamu, entah itu panti jompo, entah itu rumah singgah, yang kamu juga pikirin kehidupan mereka, itu hukum semestanya udah pasti akan ngalir. Sabar dalam berserah gitu. Jadi kisah-kisah itu yang nggak akan pernah bisa hilang dalam kehidupan kita, dan itu jadi kekayaan gitu. Bukan untuk disesali. Ini buat teman-teman lain yang nonton nih, Mas Hendra nih. Ketika pilu, ketika sedih, jangan pernah gini, aku mah dulu sedih. Oh, justru itu buah-buah, justru itulah emasnya kamu, kekayaan kamu. Justru itulah pondasi-pondasi sampai kamu bisa suatu saat jadi sukses nantinya. Justru di titik kayak Mas Hendra sekarang, atau mungkin di titik aku sekarang, itu kita ceritakan dengan bahagia gitu. Itu kita ceritakan dengan kisah yang penuh seru ya, kita mengalami semua warna itu gitu. Warna-warna yang nggak semua anak-anak umumnya lewati gitu. Ini memang extraordinary sih. Ya, tapi lagi-lagi mungkin aku ingin tutup dengan satu pengalamanku supaya kemudian ini teman-teman tidak menggantungkan nasibnya kepada siapapun itu, meskipun tuh orang yang kamu kagumi, orang yang kamu teladani, tapi aku ada mungkin bisa diambil pelajaran gitu Teh. Di saat kemudian aku waktu kuliah itu kan jadi aktivis ya. Aku aktif banget waktu itu. Demo juga aktif, diskusi juga aktif gitu ya. Sekolah aktivis di mana-mana juga aktif gitu. Nah, akhirnya kan aku mengidolakan banyak senior-senior yang kayaknya nanti aku besar bisa nih minta tolong sama dia nih. Kagum kan kita kan, setiap disuruh Hen, ke Malang ya, besok ya, meluncur Mas, gitu kan. Langsung, aku enteng banget disuruh apapun. Cus aja jalan sama gitu senior-senior tuh nurut, karena harapannya, loyal, karena harapannya nanti dia yang bakal nolong aku. Kalau aku nggak ada kerjaan segala macam dan lain sebagainya gitu kan. Nggak suatu ketika, dia broker sih ya. Broker tuh maksudnya dia sering megang dana-dana hibah segala macam gitu dari DPR RI, dari kementerian gitu. Dan aku dijadikan kepanjang tangannya gitu. Hen, cari ya sekolah. 7 sekolah, 5 sekolah. Nanti per sekolah Hendra 5 juta dan lain sebagainya dan seterusnya. Nggak suatu ketika ada yang lebih besar lagi gitu. Aku disuruh ngiyakinin pihak beberapa sekolah gitu. Dan Mas, tapi positif ya, ini nggak bakal meleset ya. Oke, aku garansi gitu. Ya namanya, aku bilang, karena track recordku juga selama ini bagus gitu kan. Ya, betul. Aku meyakinkan pihak yayasan segala macam. Dan mereka oke, setuju, bahagia. Dan singkat cerita, meleset. Dan dia tanpa ada permohonan maaf. Mulai detik itu, aku nggak bakal ngandalin siapa-siapa, aku bakal bikin kursi sendiri, aku rawat-rawat sendiri, ya. Karena aku yang tahu, aku nggak akan mungkin ngecewain kursi ini, gitu ya. Bener nggak? Kalau orang lainnya kita nggak pernah tahu. Intinya jangan berharap kepada siapapun, gitu ya. Jadi berproses, percaya sama diri sendiri, dan yang terpenting Teh ya, seperti yang udah kita bahas berulang-ulang, lakukan sesuatu yang nggak dilakukan oleh banyak orang. Agree. Pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang juga nggak didapatkan oleh banyak orang. Setuju. Konkretnya misalnya kalau orang lain, apa sih misalnya kalau zaman Teteh kan suka ya puasa Senin Kamis segala macam. Kalau aku dulu tuh puasa kelahiran Teh. Ya setiap hari kelahiran puasa, tiap malam tahajud,
Dan hampir setiap hari aku memikirkan nasib tetangga-tetanggaku, kanan kiriku. Padahal belum punya uang banyak. Tapi sensitif Gimana? rasanya tuh Iya, udah serius. dikasih ya. Gak tahu kenapa bisa begitu gitu. Dan aku memang kalau orang Jawa tuh ngopeni anak-anak yang nggak bisa sekolah tuh dari dulu gitu. Ah, Dari dulu gitu. Kadang kebutuhan, aduh gimana ya. Percayalah pasti besok ada gantinya kayak gitu. Tuh udah terlatih kayak gitu. Mas Hendra tahu nggak kenapa itu mengalir padamu dan pada saat ini rezeki berkelimpahan itu banyak banget dari begitu banyak sisi gitu. Gambarannya gini Mas, aku juga mulai sedikit menyadari kayak gitu ya. Jadi guru filsafatku tuh pernah bilang begini, Feby, kalau Allah menciptakan kamu, diciptain terus udah aja diciptain hanya buat kamu doang, itu ngapain kamu diciptain? Gitu. Jadi ternyata ketika kita mulai memahami bahwa kehidupan kita saat ini tuh nggak sekedar untuk menuhin perut kita doang, nggak sekedar menuhin perut anak istri kita atau keluarga kita atau ibu bapak kita doang. Ketika kita mulai menyadari bahwa ini ada wadah yang besar, entah itu adik-adik yatim, entah itu tetangga kamu, entah itu panti jompo, entah itu rumah singgah, yang kamu juga pikirin kehidupan mereka, itu hukum semestanya udah pasti akan ngalirin gede. Jadi kalau seandainya kamu wadahnya kecil, wadah kecil tuh maksudnya kamu cuma mikirin diri kamu, anak-anak kamu, ibu bapak, keluarga kamu doang, itu wadah kecil. Dan logikanya ngapain ngalirin gede? Kan kamu wadahnya cuma kecil segitu doang. Logikanya gitu nih si semesta ngebacanya. Tapi pada saat kamu mulai menyadari gitu, mulai menyadari bahwa wadah ini harus besar. Kita harus besar gitu wadah ini. Entah ada siapapun yang kita sekolahin apa segala macem. Jadi nanti ruang rezeki kamu akan ngikutin seberapa besar hati pikiran kamu melebarkan rasa kamu untuk kepentingan orang lain. Itu kunci, Mas. Jadi pada saat Mas Hendra mau melakukan sesuatu, kalau niatnya cuma aku mau membahagiakan mama, membahagiakan papa, atau aku membahagiakan anakku biar aku bangga sama anakku, itu nggak akan seperti ngaji Rosa sekarang. Aku jadi teringat sama suatu hari pas musim kemarau gitu, aku disuruh sama salah satu guruku, Hen, coba kamu pacul. Pacul tuh cangkul deh. Ya, cangkul aku tahu. Kamu cangkul ya, diameter sekian, kedalamannya sekian. Terserah, kamu bikin berapa lubang gitu. Oke, aku bikin 2 lubang. Pas waktu musim penghujan, aku disuruh nengok. Hendra, dulu yang kamu cangkul tuh berapa yang digenangi air? 2, Gus. Nah, kalau andai kata kamu nyangkulnya 1, ya 1 gitu. Kalau 3, ya 3 gitu. Rezeki itu tinggal seperti kamu menggali kebutuhan gitu. Jadi kalau semakin kamu bisa menggali kebutuhan, bukan hanya kebutuhanmu, ya, tapi kebutuhan banyak orang juga, nanti masuknya juga. Karena kocoran dari sini tanpa batas ya. Dari atasnya kan udah tanpa batas kan. Si hujan tuh langsung gitu kan. Tinggal tampungannya kan. Nah, wadahnya. Iya kan, tampungannya kan. Salah satu cara membesarkan wadah rezeki adalah pikirkan nasib orang lain. Setuju, bantu saudara-saudara kita. Betul, itu luar biasa sih. Dan kalau Geshe Michael bilang nih, dosen favorit aku nih, Geshe Michael bilang, ini kalimat yang aku pegang terus. Apa tuh? Kalau kamu mau uang itu nggak berhenti masuk ke dalam kehidupan kamu, hukum semestanya udah nggak perlu kamu pikirin lagi sebetulnya. Kasih uang, kasih kebahagiaan, kasih kemudahan, kasih makan setiap hari orang. Ketika you give your money to other people every day, uang itu akan masuk dan ngejar-ngejar kamu. Ya. Gitu, Mas. Itu gila sih. Dan mumpung lagi bahas ini, sekaligus kita ingin mengirimkan pesan buat sahabat-sahabat semuanya, alumni-alumni, banyak grup, ya, banyak grup. Mari kita rawat semua grup yang ada. Iya, betul. Misalnya, kita ini kan menginspirasi, mengedukasi banyak teman-teman, menggerakkan teman-teman untuk peduli dan berbagi ke banyak orang. Betul. Kita kasih keleluasaan, biarkan mereka ke tetangga kanan kirinya lah, atau kemudian ke sahabat-sahabat terdekatnya lah yang membutuhkan. Nggak perlu kemudian setiap grup harus ada, ini tabungan semesta, iuran, donasi ini, donasi itu, justru nanti akan bikin citranya
komunitas kita menjadi tidak Kesannya bagus. begitu Oh, iya ya. dong. Betul. Even aku di Ngaji Roso Peduli, TVB dengan kegiatan sosialnya, kita juga nggak pernah berkuar-kuar, Enggak. ayo teman-teman kayak gini. Itu Enggak, betul. memfasilitasi teman-teman yang sekiranya nggak ada waktu untuk kemudian. Nah, tapi Betul. sekali lagi, grup jangan dipakai Ya. untuk donasi-donasi apapun. Betul, Iya nggak, Teh? setuju Mas Hendra. Jadi gini, sebetulnya kan untuk kegiatan donasi dan lain-lain itu sifatnya personal ya, maksudnya pribadi. Di sini aku cuma mau kasih tahu gini, tabungan semesta itu nggak harus uang, Mas Hendra. Ya, nggak harus uang, nggak harus makanan yang kamu bagi, dan nggak harus halo pengumuman, Iya. ayo tabungan semesta. Jujur ya, tabungan semesta itu nggak harus dikoar-koar dan umum-umumkan sih sebetulnya. Tapi dia itu harus lahir dari kesadaran yang dimensi keempat itu, Mas. Bahwa sebetulnya naturalnya kamu itu udah berkelimpahan. Jadi pada saat mengalirkan tabungan semestanya bukan dalam rangka mau 10 kali lipat, 2 kali lipat, 50 kali lipat dari itu, bukan. Ini sesuatu yang salah nih. Latar belakangnya tidak dalam kesadaran atas kekurangan. Kalau minta lebih kan artinya kekurangan, Mas. Iya. Tapi lakukanlah tabungan semesta itu atas dasar kesadaran bahwa kamulah berkelimpahan itu. Rasa kelimpahan itu. Dan tabungan semesta, di sini aku mau sampein, itu nggak harus uang. Mudahkan urusan orang lain. Iya, oke. Lancarkan urusan orang lain. Ya, angkat berat-berat kesulitannya orang. Lancarkan, mudahkan, bahagiakan orang lain. Atau kalau nggak harus uang, doakan orang lain. 10 aja per orang. Doain mereka itu kan nggak pakai modal. Yeah. Jadi habit mindset itu yang perlu kita ceritain sama teman-teman. Yeah. Bahwa begitupun manifestasi terbesar itu bukan uang, bukan rumah, bukan mobil, bukan yang sifatnya materi. Tapi manifestasi terbesar itu ketika kamu ketemu damainya diri kamu. Lega nih, plong nih, damai nih, dan manifestasi terbesar nih, Mas. Justru kamu ketemu kesadaran ini. Oke. Keren. Cool. Jadi sekali lagi teman-teman ya, mari kita jaga, kita rawat grupnya dengan penuh cinta dan kemesraan ya. Kita hindari hal-hal yang sekiranya itu bisa berimplikasi negatif terhadap komunitas kita semuanya. Dan mari kita tidak henti-hentinya untuk terus belajar, berlatih gitu ya. Terus belajar di banyak tempat gitu, jangan stagnan gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu kisah kita berdua ya sahabat. Nanti akan kita perdalam di Bali. Iya, kita ada satu momen, 1 jam lebih dekat bersama TVB. Nanti ada aku juga. Iya. Jadi kita akan belajar bareng-bareng ya di reuni yang sudah kita nantikan ya. Bagi teman-teman yang di Jawa Timur, subscribe.